وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk majelis taklim ya, rutin setiap malam Senin ya, habis maghrib. Monggo untuk bisa istiqomah hadir. Kemudian kami umumkan juga untuk Selasa besok malam Rabu ya, Selasa habis maghrib malam Rabu. Insyaallah ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Musa. Sekali lagi besok Selasa setelah maghrib juga ada pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Baik, sebelum pengajian malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Yulianto MPD kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada Ustaz Yulianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala bi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat hidayah persahabatan malam ini. Kita diberikan kemudahan setelah sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan untuk mengambil faedah dari ayat-ayat Allah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita membaca surah Al-Lail. Bapak Ibu, surah Al-Lail. Seperti biasa saya awali, nanti Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Perhatikan Bapak Ibu, huruf ghaib ketika dia sukun jangan dipantulkan, bukan yaghsha tapi mengalir, dialirkan suaranya ya, sehingga itulah sifat rohwa, yaghsha, yaghsha. Jadi bukan yaghsha tapi dialirkan. Kemudian shin Bapak Ibu bedakan dengan sin, dengan sad, ini pakai titik yang tiga, sya, punya sifat nafasi, menyebarnya udara. Saya ulang, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wal-laili
demi malam, ida apabila, yansha menutupi, wan nahari idza tajalla, wan nahari idza tajalla, wan nahari demi waktu siang, idza apabila, tajalla telah tampak, wa ma khalaqal dzakara wal untha, wa ma khalaqal dzakara wal untha. Perhatikan Bapak Ibu, untha bukan unsa, tapi pakai ta, bukan pakai sin ya. Jadi ada ta, ada sin ya. Di sini pakai ta, untha bukan unsa ya. Jadi bedakan Bapak Ibu antara sin dan ta ya. Saulang, wa ma khalaqal dzakara wal untha, wa ma khalaqal dzakara wal untha, wa ma khalaqa dan demi apa yang ia ciptakan, al-dzakara laki-laki, wal untha dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, inna sesungguhnya, sa'yakum usaha kalian, lasyatta bermacam-macam. Fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man maka adapun orang, a'ta yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, wasaddaqa bil husna, wasaddaqa dan membenarkan, bil husna pahala terbaik, surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu, fasanu yassiruhu maka kami akan mudahkan ia, lil yusra menuju kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna, wa amma dan adapun, man bakhila orang yang kikir, wastaghna dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba dan mendustakan, bil husna janji terbaik, fasanu yassiruhu lil usra, fasanu yassiruhu lil usra, fasanu yassiruhu maka kami akan mudahkan ia, lil usra menuju kesukaran, kesengsaraan. Wa ma yughni anhu
maluhu idza taradda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni, dan tidak bermanfaat anhu baginya maluhu hartanya idza apabila taradda ia telah binasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah menutupi waktu siang. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila telah datang, telah terang benderang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, maka kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran, melihat dan mengambil pelajaran adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bumi, adanya langit. Maka ketika ada makhluk menunjukkan ada sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran, nazar, melihat dengan penuh seksama, memperhatikan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, tentang bumi, tentang langit, bagaimana ditinggikan, tentang gunung-gunung bagaimana dipancangkan. Semua ini kita diberitakan untuk memperhatikan dan mengambil ibrah dan hikmah. Allah bisa Bapak Ibu membuat dunia ini malam terus, atau sebaliknya membuat siang terus. Ada kemarin di video itu Bapak Ibu, ada satu daerahnya, tak di kutub mana, itu tidak ada malam, jadi siang terus. Jadi itu bisa terjadi Bapak Ibu, Jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yang hidup di daerah yang ada malam ada siang, kita bersyukur. Ketika Allah menjadikan waktu siang untuk yaitu bekerja, mencari nafkah, wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna nawmakum subatan, dijadikan tidur waktu malam untuk apa? Istirahat. Jadi asalnya Bapak Ibu, Allah berikan semua nikmat ini untuk kenikmatan seorang hamba atau para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang dijadikan untuk tempat mencari nafkah, untuk mencari nafkah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam untuk istirahat, seperti itu. Itulah sunatullah, sunatullah. Nah, adanya siang, ada malam, adanya matahari. Tapi Bapak Ibu, mari kita perhatikan, dengan berjalannya siang dan malam terjadilah waktu. Semakin hari semakin tambah waktu, usia kita semakin bertambah. Dan ingat, waktu semakin hari bertambah, umur kita semakin bertambah, jatah kita hidup semakin berkurang. Berkurang Bapak Ibu. Kita sudah mulai mempersiapkan, apalagi yang sudah umurnya 40 tahun. Bapak Ibu sampun wonten kawan dosa? 40 tahun Bapak Ibu, persiapkan Karena apa? Umur 40 tahun sudah mulai tanda-tanda kedewasaan, umur matang manusia, persiapkan untuk akhirat. Rabbi auzi'ni an ashkura
nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang Allah ajarkan kepada orang-orang yang sudah umurnya 40 tahun, ya. Sudah diajarkan oleh Allah agar bersyukur kepada Allah SWT. Wa an a'mala salihan tardahu, dimudahkan untuk beramal amal saleh yang Allah ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keadaanku dan keturunanku, anak-anakku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku tobat kepada Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, 40 tahun, 45, 50 tahun, 55, 60 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Nah, umur umatku rata-rata Bapak Ibu, ya ada yang kita itu, tapi rata-rata baina berapa? Antara 60 sampai 70 itu umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata. Ya. Berarti yang sudah 55 harus siap, ya. Yang sudah 60 tahun sudah persiapan. Nabi berapa Bapak Ibu? 63 tahun, ya. 63 tahun. Beliau seorang khairul anam, sebagai orang yang paling mulia di muka bumi, sebaik-baik makhluk, hamba Allah yang terbaik. Nabi Muhammad SAW itu dikaruniai umur 63 tahun, ya. Sehingga Bapak Ibu, ketika sudah umur 60 lebih, tidak lagi kita banyak main-main, ya, bersenang-senang dengan dunia. Kita harus banyak fokus kepada akhirat, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita yakin atau tidak, ridha atau tidak, siap atau belum, sudah tobat atau belum, kalau Allah sudah memanggil, kita tidak bisa menolak. Ya, makanya Bapak Ibu mempersiapkan diri. Ya, adanya siang, adanya malam itu adalah karunia dan makhluk Allah SWT agar kita mengambil pelajaran. Ya. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan Allah bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga sunatullah, ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada kaya, ada miskin, ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Jadi adanya orang baik dan tidak baik itu juga sudah menjadi sunatullah, ya. Jadi ketika orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik, menjadi kesempatan untuk yang sudah berbuat baik untuk menasihati, berdakwah kepada orang yang belum baik. Kalau nanti semuanya baik Bapak Ibu, akhirnya tidak ada dakwah, tidak ada pengajian Bapak Ibu, ya. Karena apa? Orangnya sudah baik semuanya. Masjidnya sudah makmur, sudah banyak yang memakmurkan masjid, sudah penuh semuanya, ya. Jadi akhirnya tidak ada dakwah, ya. Sehingga adanya orang yang baik, ada yang belum baik adalah untuk apa? Saling melengkapi, mendakwahkan orang yang belum baik. Seperti itu. Ada yang sakit, ada yang sehat, berpasang-pasang. Itulah sunatullah, ya. Kalau semuanya sudah sehat semuanya, ya nanti akhirnya dokternya nggak payung Bapak Ibu, ya toh? Nanti akhirnya rumah sakit, ya, gulung tikar karena semuanya sudah sehat, ya. Sudah menjadi sunatullah, ada yang sehat, ada yang sakit. Sehingga ketika sakit kita mohon kepada Allah kesembuhan dan kita sebut nama Allah Asy-Syafi, ya Allah yang menyembuhkan, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya sifat yaitu apa? Ya, kepemimpinan, ya. Dia punya sifat tegas, punya sifat yang beda dengan perempuan. Perempuan identik dengan kelembutan, lemah lembut, ya, suka, ya, seperti itulah namanya perempuan, ya tak? Ini perempuan. Tapi itulah saling melengkapi. Makanya ketika dinikahkan antara laki-laki dan perempuan untuk saling apa?
melengkapi, ya, seperti itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ya, litaskunu ilaiha. Allah menciptakan, ya, berpasang-pasangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, dari tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan dari diri kalian azwajan, yaitu pasangan, ya, litaskunu ilaiha, agar kalian apa? Merasa tenang di dalamnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dalam ayat yang lainnya bahwasanya Allah menciptakan yaitu dzakar wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal, ya, saling mengenal. Inilah Bapak Ibu hukum sunatullah, ya. Laki-laki punya ciri khas laki-laki. Sehingga Bapak Ibu dalam masalah urusan seperti pakaian, ya, maka laki-laki ya pakai pakaian laki-laki, perempuan pakai pakaian perempuan. Tidak boleh laki-laki pakai pakaian perempuan, karena akan terjadi kesamaran. Maka tidak boleh, hukumnya tidak boleh, ya, seperti itu. Laki-laki pakai baju perempuan atau sebaliknya, ya, seperti itu. Apalagi memakai baju yaitu orang-orang yang bukan Islam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasabbuh, menyerupai keadaan satu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut, ya, seperti itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang dia beramal menuju amalan surga. Ada yang menuju dia berbuat perbuatan yang bisa menuju kepada neraka. Inilah Bapak Ibu bermacam-macam. Kita alhamdulillah dikelompokkan oleh Allah SWT dalam orang-orang yang beriman. Kita ibadah, kita sholat, kita ngaji, baca Quran, zikir, memohon kepada Allah. Itu insya Allah jalan-jalan kemana? Jalan-jalan menuju kepada surga. Adapun ingkar, kesyirikan, perbuatan, ya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, khomer, ya, apalagi judi, itu jalan-jalan kemana? Menuju kepada neraka, ya, kepada neraka. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Nah, fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa orang yang dia a'ta, suka memberi, sedekah, infak, peduli kepada saudaranya, wattaqa, dan dia bertakwa. Apa kata Allah SWT? Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji Allah yang terbaik yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami Allah akan mudahkan orang tersebut untuk apa? Mudah dalam melakukan kebaikan, ya. Ini Bapak Ibu sebagai muhasabah bagi kita, ya, sebagai bahan muhasabah bagi kita. Apakah kita termasuk orang yang dimudahkan dalam kebaikan atau sebaliknya tidak dimudahkan dalam kebaikan? Kalau kita sudah dimudahkan dalam kebaikan, bersyukur, alhamdulillah. Tapi apabila belum Bapak Ibu, mohon kepada Allah kemudahan, pertolongan, rahmat-Nya. Dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan doa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, ala dzikrika, agar aku bisa ingat kepada Engkau, zikir, mengingat Allah SWT, sholat, bacaan zikir, ya, dan lain sebagainya. Kemudian wasyukrika, dan bisa mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadatik, dan untuk beribadah kepada Engkau, kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, orang yang Allah takdirkan nanti masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan dia mengambil sebab menuju kepada surga, ya, kepada surga. Sebaliknya Bapak Ibu, ya, nanti disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa amma man bakhila wastagna. Barang siapa yang dia bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, tidak peduli kepada saudaranya, egois, ya, wastagna, dan dia merasa cukup, tidak butuh dengan Allah SWT.
bahkan dia wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah yaitu surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan baginya sulit ya untuk berbuat kebaikan, dimudahkan dalam kesukaran, sukar untuk berbuat kebaikan ya, sulit untuk melakukan amal ketaatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga mohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam kebaikan. Ketika Allah memberikan anugerah kepada kita yang namanya iman dan Islam, itu pertanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Kemudian jangan berhenti, mohon kepada Allah agar kita melakukan amal ketaatan, sholat 5 waktu, ya, zikir, apalagi baca Quran, sedekah, ya, peduli kepada saudara kita, berbakti kepada orang tua kita, dimudahkan dalam kebaikan, mohon selalu kepada Allah SWT. Nah, ada suatu faedah, takhirul qada wal qadar, tetapnya adanya qada dan qadar. Ketika orang itu diberikan nikmat iman, sekarang orang-orang beriman, diberikan nikmat Islam, itu adalah orang-orang yang Allah sudah tentukan 50.000 tahun dulu Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan yang namanya kolam, yaitu pena. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah membuat takdir yang namanya takdir azal. Mana orang yang beriman adalah orang yang sudah tetapkan Allah dia beriman. Sebaliknya, orang yang ingkar, orang yang kafir kepada Allah SWT adalah orang yang sudah Allah tetapkan kufur sejak zaman azali. Ini harus kita yakini Bapak Ibu, ya. Mungkin ada yang bertanya, terus kenapa kalau kita sudah ditakdirkan kita harus beramal, ya? Maka Bapak Ibu, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya tempat duduk kalian lebih ekstrim lagi, ya. Sesungguhnya tempat duduk kalian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah nanti akan menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang kita sudah ditentukan tempat duduk kita di surga atau di neraka, terus kemudian kenapa kita harus beramal? Toh nanti kalau juta jatahnya masuk neraka, ya masuk neraka. Kalau jatahnya masuk surga, masuk kemana? Kepada surga, ya. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan dengan takdirnya, dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau orang tersebut adalah orang-orang calon ahli surga, maka Allah akan mudahkan dia jalan-jalan menuju surga, dimudahkan untuk taat, untuk beribadah, tobat kepada Allah SWT, sedekah, dilembutkan hatinya, seperti itu. Tapi orang yang dia calon-calon ahli neraka, maka hatinya disempitkan, hatinya tertutup, hatinya tidak dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Sejak saat itu Bapak Ibu, ini buah dari yang namanya iman kepada qada dan qadar. Sejak saat itu para sahabat menjadi orang yang sangat antusias, sangat semangat untuk beramal soleh. Karena apa? Ketika mereka melakukan dosa, kemudian buru-buru taubat kepada Allah, khawatir kalau ketika pas berbuat dosa, khawatir kalau itu adalah takdir yang Allah tentukan, kemudian dia mati di situ, meninggal di situ. Maka mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk berbuat amal kebaikan. Karena kita Bapak Ibu tidak tahu takdir apa yang Allah sudah tetapkan, maka kita menempuh jalan-jalan ikhtiar, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon kepada Allah kemudahan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Iya. Sehingga
Mengimani takdir Bapak Ibu itu perlu juga hati-hati. Ada sebagian orang yang namanya Jabariyah, ya. Ada sebaliknya adalah orang Qadariyah. Jabariyah adalah orang yang dia meyakini kita hanya sekedar dipaksa. Kita nggak punya ikhtiar apa-apa, nggak punya kemampuan, tidak seperti itu, ya. Atau sebaliknya Qadariyah, ya. Dia meyakini saya bisa seperti ini hanya karena saya, bukan karena Allah. Tidak, ini salah semuanya. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan tadi di rumah, ya, sudah niat nanti saya akan sholat maghrib dengan berjamaah dan saya akan lanjutkan untuk ikut jamaah pengajian tafsir Al-Quran, itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi calon-calon ahli surga, ditakdirkan kita dalam kebaikan dan dimudahkan senantiasa menjadi hamba Allah yang soleh, yang dimudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian dari Ustaz yang mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan dari Ustaz Yunanto dengan penjelasannya sebaik-baik, dan semoga kita yang mendengar bisa mengambil pelajarannya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya umumkan sekali lagi, insya Allah Selasa setelah maghrib, ya, malam Rabu ada kajian dari Ustaz Ahmad Ibjen. Kami harapkan kehadiran jemaah sekalian, dan mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah kita Dari saya banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.